Mahkamah Konstitusi memutuskan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi DPRD. Lalu bagaimana pergeseran peta politik pasca putusan MK tersebut? Ketua MK Soehartoyo mengatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai dengan perolehan suara sah partai atau gabungan partai berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap pada provinsi atau kabupaten kota. Amar putusan MK ini mengubah isi pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Dengan putusan ini, maka partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi beberapa syarat. Tak hanya itu, MK juga memutuskan usia calon kepala daerah tetap minimal 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU. Bagaimana pergeseran peta politik pasca putusan MK? Apakah KPU akan segera melakukan perubahan? Nah, ini kutub konstitusinya nih, jadi sudah diberi jalan oleh Mahkamah Konstitusi. Tinggal kemudian kutub politik praktisnya, apakah gerbang yang sudah dibuka itu akan betul dimasuki oleh partai. Nah, ini sepenuhnya kepada partai. Jadi moralitas politik partai lagi diuji nih. Apakah jargon-jargon kami ingin tapi kami tidak punya suara, tidak punya kursi, itu betul terrealisasi atau itu hanya untuk menina-bobokkan pemilih? Kalau perubahan undang-undang itu soal lain. Begitu ya, tapi saya bayangkan tidak ada nalar untuk bisa mengubah. Walaupun gitu ya, ada kelemahan memang dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. Sama dengan, ini kan mirip-mirip, bukan mirip, sama dalam sifat dan bentuk dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dulu yang berdebat macam-macam itu. Yang orang macam-macam itu loh. Sama ini, persis. Yang namanya sebuah putusan itu kami harus pelajari lebih dahulu, dan itu memang tradisi di kami ya. Dipelajari terlebih dahulu, yang kemudian dikonsultasikan. Kenapa dikonsultasikan? Karena kami pernah mendapatkan putusan DKPP karena persoalan terlalu maju dalam melaksanakan putusan MK. Putusan DKPP menyarankan, memerintahkan kepada KPU kalau sekiranya putusan MK mau dilaksanakan, maka ubah dulu PKPU-nya. Dan kami sudah berkomunikasi dengan pihak pembentuk undang-undang agar kami diberikan kesempatan untuk berkonsultasi. Hal ini memang ditetapkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PU strip 14 Romawi /2016. Kita menerima masukan dari arus bawah yang mayoritas di Jakarta kan memang bukan pemilih PDI Perjuangan. PDI Perjuangan kan sekian 14% gitu ya. Kita harus juga dengarkan yang lain. Karena memang ada semacam harapan terhadap PDI Perjuangan kemarin ya, ketika partai-partai sudah menggerubung ke satu poros, kemudian banyak sekali tokoh-tokoh yang kita ketahui bahwa bukan pemilih tradisional PDI Perjuangan datang ke kantor kami, meminta kami untuk mendengarkan aspirasi mereka. Tidak serta-merta mereka mengusung Pak Anies misalnya. Ada juga yang betul-betul berharap bahwa kita tidak bergabung dengan Kim. Kami tentu akan mempelajari dan meneliti lebih seksama. Dan tentu kami, Partai Gerindra dan partai yang tergabung di Kim maupun Ki Plus adalah partai-partai yang selalu patuh dan taat pada konstitusi, pada peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan terkait dengan pilkada serentak. Tim TV One mengabarkan.